Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini video dibuka kembali. Udah kayak penyiar radio aja ya teman-teman. Selamat datang kembali teman-teman ke channelnya Umah Fathan, channel ibu rumah tangga biasa yang kadang bahas budgeting, kadang beres-beres. Ya pokoknya seputar-seputar rumah tangga lah gitu ya teman-teman ya. Kali ini Uma mau ke rumah mertua pagi-pagi. Ini udah siap-siap dan jangan lupa dulu untuk selalu pakai skincare andalannya Uma. Ini itu udah nggak tahu deh botol yang keberapa atau jar yang keberapa, karena udah hampir 1 tahun sebenarnya Uma pakai Scarlett ini. Dari udah 1 tahun belum ya, pokoknya udah lama teman-teman, dari 2021 kemarin, cuman Umah lupa bulan berapa mulainya, nggak tahu juga. Yang penting ini udah jar yang ke-6 kalau nggak salah, udah ada yang dibuang juga karena emang cocok ya alhamdulillah di mukanya Umah. Apalagi yang krim yang Brightly ini itu cocok untuk semua umur, semua kalangan. Nah karena ini siang hari Umah pakainya yang day cream ya teman-teman. Nah ini dia, ada Brightly Ever After Cream Day dan ada Brightly Ever After yang nightnya, yang untuk dipakai di malam hari. Jadi masing-masing kandungannya itu ada vitamin C, dan yang paling penting itu ada kandungan niacinamide yang emang bagus banget untuk mencerahkan wajah, mengecilkan pori-pori ya teman-teman ya. Nah ini jar-jar yang Umah simpan kemarin, lupa terus untuk ngebuang, dan ternyata udah sebanyak ini, udah beberapa kali yang udah dibuang juga, udah bener-bener sampai habis. Jadi yang Umah review bener-bener udah Umah pakai ya teman-teman, bukan hanya sekedar review aja. Dan alhamdulillah banget ini cocok di kulitnya Umah, karena kulit Umah itu cenderung normal ke berminyak gitu, gimana sih pokoknya ini yang nggak jerawatan, makanya Umah pakai yang Brightly Ever After ini. Kalau misalnya teman-teman lagi jerawatan itu pakainya yang Acne Series ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya mau PMS atau mau mens itu Umah udah siap-siap aja itu pakai yang acne cream. Nah kalau ini yang Brightly ini emang khusus untuk mencerahkan kulit, memudarkan bekas-bekas jerawat, terus juga memudarkan flek-flek hitam. Apalagi kalau kita yang mungkin pakai kontrasepsi hormonal kayak misalnya KB suntik atau pel, biasanya kan itu berpengaruh ke wajah ya teman-teman. Umah sendiri emang jujur ada kayak flek gitu karena efek KB suntik, dan alhamdulillah ini kebantu banget untuk fleknya itu nggak nyebar, dan flek yang udah ada kemarin itu pudar gitu teman-teman. Alhamdulillah bismillah. Teman-teman yang belum cobain silahkan ya dicobain, karena harganya juga murah. Nanti Umah cantumkan link pembeliannya di dashbox. Oke, selanjutnya ke video budgetingnya Umah, ala Umah maksudnya. Dan untuk disclaimer dulu, selalu Umah tegaskan di setiap video-video kalau ini Umah nggak ada maksud untuk ria sama sekali, nggak, atau maksudnya sombong, atau maksudnya mengumbar-ngumbar budget rumah tangga, enggak. Semoga apa yang Umah share ini teman-teman ambil yang baik-baiknya aja, yang baik silahkan ditiru, yang nggak baik ditinggalkan aja, yang gitu ya teman-teman. Nah kali ini Umah udah gajian alhamdulillah. Jadi ini kan kemarin udah Umah bikin anggaran untuk bulan Agustus, karena Umah kalau misalnya bikin anggaran Agustus itu selalu di akhir bulan teman-teman. Jadi untuk Agustus ini kemarin Umah bikinnya di akhir bulan Juli. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan sesuai dengan kondisi ini ya, kondisi keuangan juga, kondisi harga-harga di luar sana. Makanya ini ada yang berubah sedikit. Nah ini untuk bulan Juli kemarin sisanya masih ada beberapa, kalau nggak salah kalau nggak salah Umah ada 300-an atau berapa gitu teman-teman. Nah ini ada yang anggaran beras masih ada sisanya, anggaran gas juga masih ada, karena kemarin itu yang untuk gas itu kayaknya kepake dari uang ini ya, uang tambahan dari konten. Jadi Umah nggak beli gas, bukan nggak beli gas sih, cuman uang gasnya ada dari tambahan konten.
Nah ini ada juga celengan ala-ala per bulan. Jadi kalau misalnya ada uang 20.000 selalu Umah amankan. Ya walaupun nanti ada yang keambil kalau misalnya budget kita nggak cukup, makanya Umah nggak langsung masukkan ke tabungan ya teman-teman, tapi Umah masukkan ke tabung atau toples kayak gitu dulu. Jadi kalau misalnya udah pasti uangnya cukup sampai akhir bulan, baru Umah masukkan ke tabungan. Karena prinsipnya Umah kalau udah masuk ke tabungan itu nggak boleh diambil lagi gitu teman-teman. Pokoknya intinya jangan terlalu fokus nabung dengan jumlah yang besar gitu. Kita misalnya ngelihat di YouTube atau di channel-channel apapun, ada yang misalnya bisa nabung 20 juta setahun, atau ada yang bisa nabung 30 juta 2 bulan gitu. Jangan terlalu fokus ke jumlahnya ya teman-teman. Kalau misalnya nggak sesuai dengan kondisi keuangan kita, malah nanti jadinya stres. Kalau menurut Umah, nabungnya mulai dari jumlah terkecil yang teman-teman bisa, asal konsisten gitu teman-teman. Nah untuk sisa budget Umah selalu tulis per bulannya, dan untuk bulan ini ternyata masih ada sisa, alhamdulillah sebanyak 300.000 gitu. Nah ini uang 20.000 nya langsung Umah masukin ke celengan menabung 20.000 dan diarsir sesuai dengan jumlah uangnya di kolomnya, dan gak terasa tinggal 4 kotak lagi. Dan ini uang ribuannya, uang 2.000 nya ini nggak teratur banget ya teman-teman. Banyak yang komen tolonglah Umah uangnya dirapihin. Nggak tahu lah teman-teman, Umah itu tipe orang yang kalau misalnya uangnya ada ya udah asal dimasukin aja, nggak pernah dirapiin. Nah ini udah Umah coba pakai ini ya, jepitan kecil kayak gini biar agak lebih rapi, tapi ya tetap aja kelihatannya ini ya, kelihatannya berserakan. Masya Allah. Oke, masih ada uang 100.000 nya. Umah mau masukin ke dana lebaran sebanyak 50.000 dan uang untuk kurban sebanyak 50.000 juga biar terangsur. Jadi kalau bulan depan kurbannya udah ada gitu ya teman-teman, karena Umah ngeusahain tiap tahun itu bisa kurban. Nah ini Umah arsir dulu sesuai dengan jumlah yang tadi ditabung 50.000. Terus nanti di bagian tabungan lebaran juga Umah arsir sebanyak 50.000. Bagian arsir ini seru banget sih menurut Umah, bikin semangat nabung. Pokoknya teman-teman jangan pernah membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain ya. Jadi apa yang Umah tulis di sini itu cocoknya untuk keluarga Umah, belum tentu cocok untuk keluarga teman-teman jumlahnya, karena kan masing-masing daerah biasanya beda ya teman-teman harganya. Nah kalau Umah budgetnya emang segini, alhamdulillah cukup. Udah sama uang jajan juga. Jadi ini itu gaji Umah sama bukan gaji Umah sih, uang bulanan dari suami sama ya gaji Umah dari pondok. Jadi nggak semua total pendapatan bulanan itu Umah tulis, karena sebagian itu emang udah ada alokasi tabungannya. Ini hanya untuk keperluan bulanan aja ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk 1 bulan itu selalu cukup sebanyak 4.400.000 sudah semuanya, udah sama jajan juga kecuali listrik, karena listrik emang bagian dari suami, itu suami yang bayar di luar budget ini maksudnya. Jadi ini hanya untuk keperluan rumah tangga aja, kayak misalnya makan gitu ya, atau keperluan Farhan. Nah untuk kewajiban kayak arisan, wifi, TV kabel itu udah Umah bayar via transfer. Jadi yang wajib itu kita transfer duluan atau kita bayar duluan biar uangnya itu nggak kepake, baru nanti untuk kebutuhan rumahan atau keperluan rumah tangga itu Umah ambilnya cash dan dimasukkan ke dompet finansial kayak gini biar lebih teratur gitu, biar lebih kelihatan ya ternyata uang yang 4 juta ini yang kelihatannya banyak udah punya posnya masing-masing, udah punya anggarannya masing-masing. Nah kalau udah dipisah-pisah kayak gini itu duitnya jadi kelihatan sedikit ya teman-teman, karena udah ada alokasinya masing-masing. Jadi menurut Umah ini lebih efektif ketimbang uangnya itu Umah taruh di ATM. Umah bakalan ngerasa di awal bulan itu banyak duit, padahal semuanya udah ada posnya kayak gitu.
Nah, untuk sosial, kemarin ada yang nanya sosial ini maksudnya apa. Ini itu bisa untuk sedekah, bisa untuk iuran-iuran, atau bisa untuk traktir-traktir teman. Ya nggak banyak, sesuaikan aja dengan pendapatan kita. Untuk dana bulanan itu udah nggak ada karena kemarin Uma udah belanja bulanan sebelum bikin video ini. Dan untuk pekan kedua, ketiga sampai pekan keempat itu sama jumlahnya 200.000. Dan untuk bagian orang tua juga nggak ada, sama mertua nggak ada karena Umah lebih sukanya transfer atau belikan mereka sesuatu ya teman-teman. Jadi nggak Umah taruh di dompet finansial kayak gini, tapi lebih sering ngasih langsung ke mereka karena emang ini ya kayak privasi juga, kita ngasih orang tuanya berapa kayak gitu. Lanjut ada gas 50.000. Umah ini pakai gas yang masih tabung kecil, tabung melon, dan karena kami jumlahnya juga nggak banyak di rumah, jarang masak juga, jadi 50.000 itu cukup untuk sebulan ya teman-teman. Karena kemarin ada yang nanyain ke Umah kalau masa iya gasnya cuma 50.000. Ya alhamdulillah selama ini cukup, alhamdulillah. Udah semua, udah Umah masukin pos-pos ke pos-posnya masing-masing. Nah ini ada sisa sekitaran 1 jutaan. Ini itu udah harus masuk ke tabungan ya teman-teman. Jadi ada tabungan yang emang ditaruh di bank, dan ada tabungan kayak challenge harian kayak gini. Karena kan pendapatan Umah di konten juga nggak tetap, makanya Umah nggak bisa kalau pendapatannya lagi banyak nanti menghambur-hamburkan uang, jangan gitu. Kalau misalnya pendapatannya lagi banyak ya berarti banyakin ke tabungannya gitu kalau Umah prinsipnya. Nah ini Umah tadi nyicil untuk bayar vidya karena banyak hutang vidya Umah itu sampai berapa hari gitu ya teman-teman. Terus ini untuk orang tua. Nah ini yang Umah maksud untuk orang tua itu dalam bentuk misalnya mau belikan hadiah atau mau ada keperluan untuk ngantar mereka berobat gitu teman-teman. Lanjut untuk motor servis dan pajak juga Umah masukkan karena kadang kita motornya rusak pas lagi nggak ada duit, dan ternyata udah ada tabungannya. Untuk skincare dan kondangan juga Umah masukkan ya sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Yang penting kalau misalnya lagi ada keperluan semuanya udah ada posnya. Terus untuk gift juga ini itu untuk ngasih-ngasih hadiah gitu, atau misalnya ada yang melahirkan, di akhir bulan misalnya kan nggak ada biaya, jadi kita ambil dari dana gift gitu teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja ya sama kebutuhan kita masing-masing. Misalnya teman-teman bisanya nggak harus sama dengan Umah gitu. Pokoknya rezeki ini kita jalani, kita yang paling tahu. Oke? Terima kasih udah nonton ya teman-teman. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.